Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa lagi bersama Mbah Jimat Wahabi Junjung Selawat Perintah Pusat. Mari kita merenungkan sejenak untuk umat Islam yang selalu saling menyalahkan antara satu dan satu, antara umat Islam, tapi sebetulnya kan Islam. Walaupun ada Wahabi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada MDI, ada MTA, itu kan sama-sama Islam dan sama-sama punya madhab, atau bisa dikatakan madhab itu kan 4. Jadi mana yang dipilih silahkan untuk mendalaminya biar tidak salah paham. Karena saya melihat dari YouTube yang beredar itu selalu orang Wahabi mengatakan bid'ah, dhalalah, tahlil, yasin dikatakan bid'ah karena tidak paham bahasa Jawa, atau orang Indonesia yang biasa ngomong kalau kumpulan orang banyak itu ditambahi dengan akhiran an atau tahlilan. Jadi semuanya itu jadi merepotkan orang yang tidak tahu bahasa. Semua orang Jawa akan mengatakan yasinan, sholawatan, berjanjinan, karena itu masuk dalam kumpulan, bukan perorangan. Kalau perorangan mesti tahlil, yasin, baca sholawat, pasti itu kalau orang sendirian. Kalau orang banyak kan secara akal itu kan berkumpul membaca sholawat, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah. Kalau sholawat kan ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baik dalam keadaan posisi menggelengkan kepala atau anteng atau tenang itu kan sama saja. Yang penting masih ingat sholawat. Kalau diam pegang HP sudah nggak ingat sholawat itu kan jelek. Lebih baik pegang HP atau kepala geleng-gelengan tapi ingat sholawat terus, itu yang baik. Sama seperti orang tahlil, orang membaca tahlil itu kan membaca kalimat thayyibah atau la ilaha illallah. Kalau pegang patok dikatakan musyrik. Sama, itu kan barang, niatnya kan hanya pegang patok atau di dekat patok. Kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah pegang HP, itu juga bid'ah nanti. Orang pegang HP semua, orang pegang itu yang untuk pikir itu kan pakai tasbih, itu kan mengucapkan kalimat thayyibah juga pegang tasbih, sama-sama benda. Gara-gara itu dikatakan bid'ah ya repot.
berarti nggak paham mana yang bid'ah, mana yang tidak, itu berarti nggak paham. Itu sama-sama barang. Kadang kalau kita merujuk kepada Nabi Muhammad, ya ada yang bawa tasbih, ada yang tidak, pakai cukup tangan, pada apa itu, perbatasan deriji jari, atau apa. Nah, nanti kalau nggak paham itu kan bisa bid'ah semua. Katoan itu bid'ah, celana. Kalau orang Jawa pada pakai A semua. Jadi kalau dimasalahkan ya repot, berarti nggak paham dengan orang Indonesia. Kalau orang Mekah nggak ada tahlilan, yasinan pun nggak ada, sholawatan juga ada. Jadi di sana ya sholawat atau baca yasin atau baca kalimat thayyibah, karena nggak orang Indonesia, terbahasanya kan Arab. Kalau Indonesia itu kan ya seperti itu. Jakarta aja sudah beda. Kalau Jakarta mungkin kumpulan ya yasin, baca yasin atau baca kalimat thayyibah atau tahlil, nggak pakai an kalau di Jakarta. Karena bahasa Indonesia sudah lain dengan bahasa Jawa. Kalau orang itu menyalahkan orang lain, itu berarti ya bukan orang yang menganut ajaran Nabi. Sedangkan Nabi sendiri itu nggak pernah menghina orang, ngata-ngatain, marah-marah, kan nggak pernah. Semua orang dipergauli dengan baik, baik maupun orang kafir maupun orang Islam, baik orang yang di Madinah itu yang Yasrib sendiri atau yang Kanjeng Nabi hijrah saja, itu semua sama. Dengan orang kafir yang mau membunuh Kanjeng Nabi, mau membunuh Kanjeng Nabi aja dimaafkan. Apalagi orang Islam, orang kafir yang semuanya kan jelek orang kafir. Sedangkan di Indonesia sendiri itu orang Islam kan berhubungan dengan orang kafir. Yang dinamakan kafir itu kan yang tidak memeluk agama Islam. Sedangkan perdagangan kita itu kan campur baur, tidak khusus orang Islam. Dari manapun perdagangan itu kan semuanya kan campur aduk, tidak murni dari orang Islam. Nah, gimana nanti itu kalau itu sudah dibicarakan kan repot semua. Kalau kita mau menginduk orang Islam semua di Indonesia nggak akan bisa. Karena perdagangan sebagian besar itu kan orang Cina, orang ya pokoknya campur Amerika. Kalau kita tidak melihat seperti itu pemahaman kita, kalau pemahaman kayak orang Yahudi, lah kau mau haji, mau naik haji, mau jalan kaki, karena pesawatnya milik orang selain Islam. Jadi yuk gimana nanti kalau itu. Sedangkan di Indonesia mayoritas agama itu kan sampai 5. Terus Islam sendiri pecah menjadi 73 golongan. Ya, itu tinggal pilih dengan akal kita yang sehat, secara dalil akli, secara dalil nakli. Kalau kita mengutamakan sunnah Nabi, anut kanjeng Nabi, ikut Nabi Muhammad SAW, karena Nabi yang diutus Allah, ya kita semua jadi repot, enggak penghafal Quran, tidak hafal hadis, tidak tahu asbabul nuzul Al-Quran yang sebetulnya, karena kita hanya menginduk pada ulama.
Kalau ulama yang tidak paham tentang Al-Quran ngaku-ngaku harus pegang teguh Al-Quran, pegang teguh hadis yang sahih, tapi dia sendiri tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis, ya repot. Sedangkan hadis yang menerangkan tentang ziarah kubur itu kan jelas. Kanjeng Nabi waktu malam-malam sehabis sholat tahajud keluar ke makam Baqi', itu istri Kanjeng Nabi Siti Aisyah itu kan membuntutinya dari belakang. Kanjeng Nabi nggak tahu. Setelah dibuntuti ternyata Kanjeng Nabi Muhammad masuk kuburan atau makam disebut. Kalau di sana itu kan orang Wahabi juga melarang berdoa mengangkat tangan di depan kuburan atau makam Kanjeng Nabi, makamnya Sahabat Umar, makamnya Sahabat Abu Bakar. Itu tentara sana yang Wahabi memang nggak boleh itu, karena menurut dia itu musyrik. Karena dia kan nggak tahu hati seseorang itu mau apa, itu kan nggak tahu. Kalau taunya dia pegang patok musyrik, pegang HP ya musyrik juga itu nanti. Kalau mengucapkan kalimat thayyibah, pegang patok kan sama-sama tadi kayu atau benda. Nah, maka dari itu tolong untuk hadisnya cari yang lebih detail lagi biar nggak bisa menyalahkan orang lain tentang ziarah kubur, tentang doa yang dikirim anak-anak orang soleh, anak soleh itu kan sampai semua doa anak soleh, ilmu yang manfaat, harta yang disedekahkan atau yang diinfakkan atau yang banyak lagi itu hadis yang mengatakan. Gus Baha itu kalau menerangkan kan urut, semuanya komplit, Qur'annya ini, hadisnya ini, jadi enggak pedot-pedot, hanya enggak ada hadisnya itu kan repot kalau sudah menganut paham enggak tahu hadisnya, enggak roh, itu kan repot. Sedangkan Gus Baha itu kan menerangkan lengkap. Ya kalau seperti itu ya bisa masuk akal. Hadis soke, nggak soke diterangkan semua. Sedangkan ziarah kubur itu hadis yang diriwayatkan istri Kanjeng Nabi sendiri itu kan soke, Ibu Aisyah. Karena dia tahu membuntut apa yang diucapkan Nabi waktu masuk ke makam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada terusnya. Kalau diputus kan berbahaya, sama saja. Ya darul kaum mukminin, terusnya repot. Kayak saya mau nggak tahu dalil, tahunya ya dari ulama-ulama itu, karena saya tidak tahu akan hadis itu dari mana, dari siapa. Lah itu perlu pengkajian yang luar biasa. Tidak hanya cukup membaca hadis riwayat ini sokeh, nggak tahu asal usul hadis dari siapa sampai Kanjeng Nabi, itu kan repot. Ya, makanya harus ada urut-urutannya, seperti nasab itu dari si A, bapaknya si B, kakeknya si C, itu ada urut-urutannya sampai ke atas, jadi kelihatan. Ketika hadis juga begitu, ada urut-urutannya. Kalau cuma baca lewat tulisan bahasa Indonesia itu ya repot, kayak saya sendiri nanti. Saya itu ada ngajinya lewat Gus Baha, lewat Gus Idam, itu aja nggak langsung, jadi ya
pemahamannya ya harus benar-benar secara akal, karena yang dituturkan Gus Bah itu kan komplit, maka kita lebih senang untuk mendengarkannya dan mempercayainya. Makanya kalau memang anut sunnah Nabi, anut Nabi itu ya harus ya Qurannya harus apa? Kandel lah. Wana awar kan. Coklat mulu. Bener. Kok tak lurune? Cukup sekian dan terima kasih penjelasan secara akal, walaupun dalil naklinya bisa bersumber kepada Gus Bah yang lebih jelas, hanya untuk menenangkan orang Islam yang saling menyalahkan, karena saling menyalahkan sendiri itu kan bukan perbuatan Nabi. Jadi itu adalah menurut Islam itu enggak baik, saling menyalahkan, enggak ada dalil yang sesuai dengan itu. Nah, kita berdoa kepada yang kuasa agar kita selalu diberi ridho, inayah, barokah hidup untuk mencari yang lebih benar dengan ngaji seorang ulama yang betul-betul ulama atau betul-betul seorang wali juga ulama itu yang bagus. Sekian, minta maaf yang sebesar-besarnya Mbah Jenggot Wahabi apabila ada kata-kata yang salah, ada ucapan yang salah. Mbah Jenggot Wahabi Timbung Selawat perintah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi